Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fadlur Rahman dari kelas Praktikum Sistem Operasi kelas F akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada Memory Management, terbagi dalam tiga, ada Variable Size, Segmentation, dan Paging. Lalu ada File System, terbagi dalam Linked Allocation File, Index Allocation Variable Indirect Block, lalu ada Disk Management. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama memori manajemen adalah untuk menyediakan cara untuk mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka. Lalu ada variable size, artinya pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Peranan memori manajemen adalah penting. List dari partisi yang digunakan, free, dan lain-lain. Masalah pada variable size antara lain itu terjadi fragmentasi eksternal, lalu ruang memori free tapi tidak contiguous, lalu ada hal-hal di antara proses, lalu tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar menggunakannya. Pada variabel size OS akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia dan dapat digunakan. Yang pertama, mula-mula semua memori tersedia untuk proses user sebagai satu blok besar. Bila proses datang dan memerlukan memori, dicari hole yang cukup untuk proses tersebut. Bila ditemukan, memori manager akan mengalokasikan sejumlah memori yang dibutuhkan dan menyimpan sisanya untuk permintaan selanjutnya. Contohnya, diasumsikan tersedia memori 2560 KB dan untuk OS 400 KB. Sisa 2160 KB digunakan untuk user proses. Diasumsikan terdapat 5 job. Terdapat pada input Q, diasumsikan penjadwalan FCFS digunakan untuk load job ke memori. Lalu ada paging. Paging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut dengan page. Untuk menjalankan program berukuran n page, harus dicari frame kosong sebanyak n untuk meload program. Page table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan CPU dibagi menjadi page number, itu digunakan untuk indeks ke page table. Page table berisi alamat basis dari setiap page pada memori fisik. Lalu ada page offset dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori ke unit memori. Ukuran page atau frame ditentukan oleh hardware. Ukuran page merupakan bilangan dua perangkat, mulai dari 512 sampai 8192, tergantung arsitektur. Lalu ada segmentasi. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Pandangan user mengenai memori segmentasi yaitu dukungan hardware, pemetaan alam fisik dilakukan dengan menggunakan tabel segmen. Masing-masing berisi base dan limit. Lalu ada file system. File system merupakan sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Lalu ada link allocation file. Metode ini dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation. Dalam metode ini, setiap berkas diidentifikasikan dengan link list dari setiap blok-blok. Jadi blok-blok tersebut tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Directory hanya menyimpan alamat blok pertama dan alamat blok terakhir. Metode ini memiliki beberapa kerugian karena petunjuk ke blok berikutnya memerlukan ruang. Paling penting dalam metode ini adalah menggunakan FIT, yaitu File Allocation Table. Table tersebut menyimpan setiap blok yang ada pada disk. Lalu ada Index Allocation Variable Indirect Block, yaitu metode yang memecahkan masalah fragmentasi eksternal dari metode Contiguous Allocation, dan ruang yang cuma-cuma untuk petunjuk pada metode Link Allocation. Dengan cara menyatukan semua penunjuk ke dalam blok indeks yang dimiliki oleh setiap berkas. Jadi directory hanya menyimpan alamat dari blok indeks tersebut. Dari blok indeks tersebut yang menyimpan di mana alamat blok-blok berkas berada. Metode ini mendukung pengaksesan secara langsung. Metode ini juga memiliki masalah di mana masalah itu timbul di saat berkas berkembang menjadi besar dan blok indeks tidak menampung petunjuk dalam satu blok. Disk Management yaitu utilitas Microsoft Windows yang pertama kali diperkenalkan di Windows XP sebagai pengganti dari fdisk command. Fasilitas disk management memungkinkan user melihat dan mengatur disk drive yang terpasang di komputer. Lalu ada FIFO yaitu First In First Out.
Metode first in first out pertama kali dikenalkan dalam keuangan sebagai persediaan barang. Metode FIFO menganggap bahwa harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang akan dijual pertama kali. Dalam metode ini, persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir. Lalu ada FIFO, yaitu last in first out. Metode ini mengasumsikan persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu. Metode LIFO membebankan biaya akhir pembelian terakhir, karena setiap variasi menghasilkan angka yang berbeda untuk biaya bahan baku yang dikeluarkan, biaya persediaan akhir, dan laba. Maka penting untuk mengikuti prosedur yang dipilih secara konsisten. Lalu ada SSTF, yaitu Short Sales Time First. This request yang memiliki seek distance yang paling dekat dengan posisi head ini akan dilayani terlebih dahulu sehingga meminimalkan pergerakan head. Lalu ada scan atau elevator. Algoritma ini mengasumsikan head bergerak ke satu arah. Jika head sudah mencapai bagian terluar atau terdalam dari cakram, maka arah gerakannya dibalik. Lalu ada C-scan. Algoritma ini mirip dengan elevator atau scan. Bedanya adalah head tidak melakukan pembalikan arah. Misalnya pada saat head bergerak dari arah luar ke dalam, jika head sudah berada di dalam, maka arah penggerakan head akan dikembalikan keluar lagi. Kemudian gerak head dilanjutkan lagi selama pengembalian posisi tidak ada operasi baca atau tulis. Lalu ada look, mirip dengan scan, bedanya head tidak perlu melakukan perjalanan penuh dari bagian terluar sampai terdalam bila sudah tidak ada disk request lagi. Pergerakan head bisa langsung dilakukan sebelum track terdalam. Lalu ada circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan disk menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Algoritma C-loop berhasil memperbaiki kelemahan-kelemahan algoritma scan, C-scan, dan loop. Algoritma C-loop memperbaiki kelemahan loop, sama seperti algoritma scan memperbaiki kelemahan scan. Algoritma C-loop adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma C-scan. Bedanya, pada algoritma C-loop, disk AM tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi hanya sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.